الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Hai orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah setiap diri kita, setiap jiwa memperhatikan apa yang sudah disiapkan untuk hari esok, yaitu hari kiamat bertemu Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah memperhatikan apa yang kalian lakukan. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam ayat ini kita kembali diingatkan Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat ini Allah mengulangnya dua kali. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah. Di antara kalimat wattaqullah yaitu wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap diri kita memperhatikan bekalan apa yang sudah disiapkan hari esok. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka yang harus kita pikirkan, yang harus kita rencanakan, jejak kebaikan apa yang sudah kita tinggalkan di dunia ini. Sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita harus merencanakan, harus memikirkan, memiliki jejak baik yang kita tinggalkan di dunia ini, sehingga ketika kita tiba-tiba dipanggil Allah Subhanahu wa taala, kita sudah memiliki amalan jariyah, jejak baik yang kita tinggalkan. Sehingga jejak baik tersebut atau amalan jariyah tersebut ketika kita sudah di alam kubur masih terus mengalir, masih terus kita bisa mendapatkan pahala-pahala dari jejak baik yang kita tinggalkan. Jejak baik itu banyak sekali, seperti kita misalnya membangun sumur di tempat yang kekurangan air misalnya, atau kita ikut membantu dalam pembangunan masjid misalnya, atau kita ingin mendirikan yayasan anak yatim misalnya, kita yang membiayai. Sehingga amalan-amalan jariyah ini ketika kita meninggal dan masih berjalan, maka kita terus mendapatkan pahala-pahala yang mengalir buat kita. Ini harus dipikirkan dan harus direncanakan. Kita berusaha memiliki jejak baik sebelum kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tidak lama lagi kita akan kedatangan tamu yang sangat mulia, tamu yang akan membawa hadiah yang sangat besar, hadiah yang tidak ada apa-apanya ketika dibandingkan dengan dunia dan seisinya, yaitu Ramadan. Tamu yang luar biasa ini ketika datang tiba-tiba di hari pertama, pintu langit dibuka, pintu sorga dibuka Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala,
dan syaitan-syaitan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di bulan Ramadan itu adalah memang kesempatan kita untuk menikmati ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah mempersiapkan di bulan Ramadan tersebut ada yang namanya disebut dengan Lailatul Qadar. Kalau kita bisa mendapatkan dan beramal di tepat di Lailatul Qadar, kita akan mendapat pahala lebih banyak daripada 1000 tahun. Tentu orang yang bijak, orang yang pintar, ketika ingin mendapatkan hasil yang maksimal, hasil yang banyak, tentu dia akan merencanakan persiapan dari jauh-jauh hari. Dan juga para ulama sudah mempersiapkan dirinya jauh-jauh hari sebelum kedatangan bulan Ramadan. Di antaranya mereka berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ini salah satu persiapan. Tentu para ulama tidak hanya sekedar berdoa, ya Allah berkahi saya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Mereka tidak hanya berdoa, mereka juga melakukan persiapan-persiapan sebelum datangnya bulan Ramadan. Ulama mengatakan bahwa bulan Rajab itu adalah bulannya menyirami, bulannya menanam benih. Kemudian di bulan Sya'ban adalah waktunya untuk menyuburkan, menyirami tanaman-tanaman tersebut. Maka di bulan Ramadan waktunya untuk berpanen. Jadi kalau dari bulan Rajab tidak menanam benih, ya apa yang mau disiram di bulan Sya'ban dan apa yang akan dipanen di bulan Ramadan? Maka hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kesempatan yang 3 pekan lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan ini, persiapkan dari sekarang agar kita bisa mendapatkan hasil pahala yang maksimal. Di antara yang perlu kita persiapkan adalah ibadah-ibadah yang kita akan lakukan di bulan Ramadan nanti. Di antaranya adalah puasa. Puasa walaupun mungkin berat, apalagi kita masih dalam kondisi kerja. Tapi kalau tidak dipaksakan, kalau kita sama sekali berbulan-bulan tidak pernah berpuasa, kemudian tiba-tiba datang bulan Ramadan dan belum pernah melatih diri kita untuk berpuasa, takutnya badan kita kaget, tidak kuat, takutnya terjadi apa-apa. Karena fisik kita ini juga memerlukan waktu untuk menyesuaikan diri. Perlu waktu, karena ada perubahan di bulan Ramadan itu. Ada perubahan waktu, kita sahur, mungkin jam tidur juga berubah, jam makan berubah. Maka ini perlu dibiasakan sebelum datangnya bulan Ramadan. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban ini beliau berpuasa hampir puasa penuh, hampir puasa sebulan penuh. Ketika Rasulullah SAW ditanya, kenapa melakukan hampir puasa penuh di bulan Sya'ban? Beliau mengatakan dalam sebuah hadisnya, yaghfulu anhu baina Rajab wa Ramadan. Yang pertama, Rasulullah mengatakan bahwa di bulan Sya'ban ini atau bulan antara Rajab dan Ramadan, banyak sekali manusia yang lalai, disibukkan dengan dunianya. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, di bulan Sya'ban itu adalah bulannya waktu amalan kita akan diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada laporan tahunan. Maka Rasulullah SAW, inni uhibbu ay yurfa amali wa ana shaim. Saya senang sekali ketika amalan saya diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan puasa. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Persiapan bulan Ramadan. Paling tidak kalau kita berat puasa dengan jumlah yang banyak, minimal kita berpuasa di Senin Kemisnya, minimal harus diusahakan dan harus dipaksakan. Dan Senin Kemis ini juga Rasulullah SAW menjadi rutinitas, tidak hanya di bulan Sya'ban saja, menjadi rutinitas. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya kenapa melakukan rutinitas puasa Senin dan Kemis, jawaban Rasulullah SAW, hari Senin dan Kemis ini juga adalah
hari diangkatnya amalan kita, dilaporkan kepada Subhanahu wa taala, wa ana uhibbu ayyurfa amali wa ana shaim. Dan saya sangat senang ketika catatan amalan saya dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, saya dalam keadaan puasa. Jadi hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setiap hari kita itu dicatat semua yang kita lakukan dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah malunya ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, setiap melihat catatan amalan kita di dunia ini banyak yang kosong dari ibadah-ibadah. Betapa senangnya orang yang rajin beribadah, betapa senangnya orang banyak istighfar, banyak berpuasa. Ketika melihat catatan-catatannya, dia akan tentu senang ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan kita ini dilaporkan kepada Allah, ada dilaporkan setiap hari 2 kali, bahkan sepekan 2 kali, ada harian, ada pekanan, ada tahunan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan setiap hari ada 2 malaikat yang selalu melaporkan amalan kita, yaitu 2 malaikat yang ada sip-sipan, ada sip malam, ada sip siang. Mereka bertemunya di waktu asar dan di waktu subuh. Ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, melaporkan kepada Allah, dan Allah Maha tahu, kata malaikat, kami datang mereka dalam keadaan sholat berjamaah, dan kami tinggalkan mereka juga dalam keadaan sholat berjamaah. Jadi penting sholat asar dan sholat subuh itu dijaga berjamaah, karena kita langsung pada waktu itu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba ini fulan bin fulan, gitu ya. Bin fulan dilaporkan malaikat kepada Allah, ketika saya datang dia sholat berjamaah, ketika saya tinggalkan dia dalam sholat berjamaah. Jadi amalan kita dalam sehari semalam itu ditutup dengan amalan sholat berjamaah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang kedua adalah amalan ibadah yang akan kita lakukan di bulan Ramadan yang perlu kita siapkan adalah diantaranya membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dibiasakan. Jadi kuantitasnya kita tambah lagi sebelum datang bulan Ramadan. Karena lisan itu ketika tidak dilatih membaca Al-Quran, apalagi lama tidak membaca Al-Quran, akan terasa berat, lisan akan terasa kaku. Apalagi kalau kita misalnya memiliki banyak hafalan kalau tidak diulang-ulang, ketika ingin membaca di bulan Ramadan agak berat. Maka dilatih dari sekarang, dibiasakan. Seorang ulama atau seorang tabi'in atau sahabat namanya Amr bin Qais al-Malai, beliau ketika masuk pada bulan Sya'ban, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraqa fi tilawatil Quran. Apabila masuk pada bulan Sya'ban, Amr bin Qais al-Malai, beliau menutup kiosnya, menutup tempat jualannya. Untuk apa? Tafarraqa fi tilawatil Quran, mengkhususkan waktunya, menyibukkan dirinya untuk membaca Al-Quran. Padahal masih sebulan lagi, tapi sudah sibuk dengan membaca Al-Quran. Maka dilatih dari sekarang, waktu-waktu istirahat, sebelum zuhur, setelah zuhur, kita sempatkan diri membaca Al-Quran. Setelah asar atau sebelum asar, sempatkan diri untuk membaca Al-Quran. Niatkan sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Begitu juga amalan yang perlu kita siapkan sebelum datangnya bulan Ramadan adalah qiyamul lail, salat malam. Karena mau tidak mau pasti kita akan makan sahur. Waktu sahur adalah waktunya untuk salat terbaik, itu termasuk bagian daripada sepertiga terakhir dalam malam, gitu ya. Sehingga kita dianjurkan untuk sholat malam, tidak hanya sahur makan, tetapi sempatkan diri untuk sholat malam. Maka ini perlu dilatih dari sekarang. Ini ada perubahan waktu tidur. Kalau kita tidak terlatih dari sekarang, bisa-bisa kebablasan, tidak sempat sahur. Maka dilatih dari sekarang. Dan penting sholat malam ini, karena sholat malam adalah anjuran, kebiasaan, tradisi orang-orang yang soleh sebelum kita. Mereka sudah terbiasa bangun malam untuk melaksanakan sholat qiyamul lail. Rasulullah SAW membiasakan diri tidak hanya di bulan Sya'ban ataupun di bulan Ramadan untuk qiyamul lail. Ada yang namanya sholat tahajud.
Ada istilah sholat tahajud, ada istilah sholat tarawih. Sebenarnya dua sholat ini sebutannya sama, yaitu qiyamul lail. Di zaman Rasulullah enggak ada sholat tarawih, adanya qiyamul lail. Muncul nama sholat tarawih itu di zamannya Umar bin Khattab. Kenapa disebut sebagai sholat tarawih? Sholat yang ada istirahatnya. Karena ketika mereka sholat setelah dua salam mereka istirahat. Karena sholatnya di zaman Umar bin Khattab sholatnya panjang, berdirinya lama. Ada yang mengatakan sampai menjelang subuh, menjelang sahur baru mereka selesai sholat malam. Sholat malam mulanya disebut dengan sholat tarawih. Karena panjang sholatnya perlu istirahat. Setiap dua salam mereka istirahat, disebut tarawih. Tarawih itu aslinya istirahat. Nah ini yang perlu kita persiapkan para hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Yang terakhir yang perlu kita persiapkan, ibadah yang mudah adalah bersedekah. Kita persiapkan dari sekarang, dibiasakan. Bila itu di bulan Ramadan nanti kita persiapkan bagaimana bisa setiap hari untuk berinfak. Maka siapkan uang misalnya 1 juta dibagi 30. Setiap hari setiap kita mau berangkat masjid kita berinfak. Niatkan niat yang baik dan kita akan mendapatkan doa para malaikat. Kata malaikat, ketika ada seorang hamba yang berinfak di waktu pagi, maka malaikat berdoa, Allahumma gantilah dia, ya Allah gantilah dia dengan pergantian yang terbaik ketika kita melaksanakan infak. Tetapi ketika tidak berinfak, doanya tidak baik, doa malaikat, ya Allah rusakkan hartanya. Nah, maka dianjurkan walaupun hanya sedikit setiap hari, yang kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, amalan terbaik itu adalah amalan yang terus menerus walaupun jumlahnya tidak terlalu banyak. Wallahu a'lam bishawab. Qultu ma sami'tum astaghfirullahal azim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.